Halo, salam bahagia untuk kalian yang berzodiak Sagittarius. Ini bisa masuk ke Sun, Moon, atau Rising kalian yang berzodiak Sagittarius. Untuk tema kita hari ini tentang sebuah koneksi cinta ya. Koneksi cintamu di minggu ini yang berzodiak Sagittarius. Dan sebelum ke pembacaan, jangan lupa ya untuk selalu mendukung channel YouTube Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Yang baru bergabung juga Kevin mengucapkan salam kenal ya. Mudah-mudahan kalian semua selalu memberikan energi positif untuk kita semua. Cek bersama-sama tentang koneksi cintamu yang berzodiak Sagittarius. Hai Sagittarius, bagaimana tentang koneksi cinta kamu? Oke, kita cek sama-sama ya sahabat kebahagiaan. Koneksi cinta kamu Sagittarius. Ada kartu Death. Death ini simbol dari mengakhiri ya. Mengakhiri sebuah hubungan yang merasa tidak perlu. Ketika sahabat kebahagiaan di minggu ini mengambil sebuah keputusan untuk mengakhiri hubungan yang tidak perlu. Ternyata ini akan membuat diri sahabat kebahagiaan ini bertransformasi. Melahirkan tentang sebuah kepercayaan diri yang cukup kuat ya. Ya, mungkin kamu kemarin-kemarin ngerasa bahwa hubungan aku dengan seseorang ini tidak terarah, tidak memiliki sebuah motivasi dan tujuan. Energinya di sini justru si Sagittarius ini akan berpikir untuk mengakhiri hubungan yang tidak pasti. Ketegasan kamu di sinilah yang membuat kamu itu terarah. Kita tahu ya simbol dari Sagittarius, ini ada simbol Centaurus ya, yang membawa panah di sini. Ini adalah simbol tentang fokus kamu, simbol tentang tujuan kamu. Di sini sahabat kebahagiaan memiliki tujuan yang positif banget ya, bahwa ketika kamu berada di kondisi hubungan yang toksik, hubungan yang tidak menemukan sebuah solusi atau menemukan sebuah masa depan yang cerah, maka kamu memilih untuk death atau mengakhiri hubungan itu. Dan bagaimana tentang koneksi cinta kamu selanjutnya? Ada kartu The Magician. The Magician ini adalah simbol dari penciptaan. Kamu menjadi orang yang nomor satu. Kamu menjadi pribadi yang sendiri. Satu itu adalah sendiri. Satu itu adalah penciptaan. Kamu bisa menciptakan sesuatu yang kamu putuskan di sini dan terarah. Ya mungkin kemarin-kemarin ngejalin sebuah koneksi dengan orang itu kayak nggak ada arah tujuan yang jelas. Sehingga sahabat kebahagiaan memilih untuk satu. Memilih untuk sendiri. Tapi terkait itu semua, bagaimana tentang koneksi cinta kamu yang hubungannya ini masih melekat dengan seseorang? Ketika kemelekatan itu hadir di dalam diri sahabat kebahagiaan dengan seseorang, kartu Death muncul di sini. Ini artinya tentang sebuah kesadaran kamu dan juga transformasi hubungan kamu. Jika hubungan kamu di saat ini nggak baik-baik saja dengan dia, maka kamu akan bertransformasi menjadi orang yang bisa menciptakan kebahagiaan dari diri sendiri. Artinya, si Sagittarius ini bisa memilih untuk berpaling. Atau mungkin juga meninggalkan dia, tapi masih ada koneksi sama dia. Oke, selanjutnya, koneksi cintamu selanjutnya ada kartu Three of Cup ya. Three of Cup ini tentang sebuah selebrasi, tentang sebuah pencapaian yang sifatnya adalah menyenangkan untuk kamu ya. Ketika sahabat kebahagiaan udah bisa merasakan tentang kemenangan atau pencapaian di dalam diri kamu, maka kamu akan mendapatkan sisi penyembuhan di dalam diri kamu. Ya aku akan sembuh di dalam hubungan-hubungan yang tidak bermakna. Sahabat kebahagiaan memiliki potensi yang cukup positif banget ya ketika kamu memilih mengakhiri, menyudahi sebuah koneksi cinta yang tidak perlu. Maka di sini sahabat kebahagiaan akan menciptakan kelegaan hati dan juga selebrasi. Kartu tiga cup ini selebrasi ya, simbol selebrasi dan juga penyembuhan. Ada sesuatu hal yang disembuhkan di sini. Apa yang disembuhkan? Yaitu tentang jalan pikiran kamu bersama seseorang. Kamu disembuhkan dari jalan pikiran kamu. Sagittarius simbolnya Centaurus yang memanah. Artinya kamu fokus kepada masa depan, fokus kepada ranah hidup kamu. Ketika kamu fokus di situ, maka kamu dengan tegasnya akan mengambil sebuah keputusan sendiri. Dan keputusan itu akan pakem dan sudah pasti. Jadi si Sagittarius itu tidak akan nengok lagi ke belakang ya, sahabat kebahagiaan. Oke. Ada kartu The Emperor. The Emperor ini apa yang kamu ucapkan di sini, ini menjadi keputusan mutlak ya, sahabat kebahagiaan. Kalau kamu bilang ya, ya iya. Kalau bilang enggak, ya enggak. Enggak ada istilah kamu ya, besok menjadi tidak. Atau mungkin juga kamu bilang tidak, besoknya jadi ya enggak. Enggak seperti itu. Di sini untuk energinya kamu di minggu ini memiliki ketegasan yang cukup kuat ya. Jadi tentang koneksi cinta kamu bersama dia, ini kata kuncinya adalah ketegasan kamu. Bagaimana kamu bertransisi di sini, bagaimana kamu ini memiliki tujuan yang fokus ke masa depan. Kalau hubungannya itu tidak terarah kepada hal itu semua, maka kamu memilih untuk mundur.
Selanjutnya ada kartu Two of Cup ya, sahabat kebahagiaan. Two of Cup ini memiliki makna tentang sebuah koneksi ya, koneksi yang diputuskan. Bagaimana koneksi cinta kamu dengan seseorang di sini diputuskan? Kalau koneksinya ini tidak baik. Tapi bagaimana Kevin kalau koneksinya aku sama dia itu baik? Ya, untuk kalian yang koneksi cintanya baik, sahabat kebahagiaan ini akan menjadi orang yang lebih dominan karena kamu adalah penentunya. Si Sagittarius ini menjadi penentu apakah hubungan ini lanjut atau tidak. Jangan menjadi seorang si Sagittarius itu yang bimbang. Sagittarius itu nggak akan bimbang karena dia yakin dia punya arah tujuan yang jelas. Sagittarius itu terarah loh, sahabat kebahagiaan, dan dia jauh lebih bisa berpikir secara rasional dan jauh lebih bisa berpikir secara logik ketika ngejalin hubungan yang mana hubungannya itu tidak bermanfaat. Dia akan bisa mengambil keputusan di situ. Lalu ada kartu Four of Pentacle ya. Ini tentang apa yang menjadi sebuah kebutuhan cinta kamu, apa yang bermanfaat untuk diri kamu ya. Ya, kita tahu ya, Sagittarius itu bukan orang yang perhitungan, bukan seperti itu konsepnya ya. Sagittarius itu orang yang terarah. Sagittarius itu adalah orang yang terpelajar, jadi dia itu tahu step by stepnya dan dia itu bisa melihat jauh lebih ke depan. Kalau misalkan fokus kamu ini sedikit melenceng, maka kamu akan memperbaiki posisi kamu dan kemudian akan fokus lagi. Ya, simbolnya memang jelas ya. Seseorang yang sedang memanah di situ. Kalau orang mau manah, pasti dia harus fokus. Mana bidikannya, mana yang terarah. Dan di sini adalah energi kamu, sahabat kebahagiaan, untuk kamu yang berzodiak Sagittarius. Ini tergantung bagaimana fokus kamu ya. Jalan mana yang akan kamu pilih, mana yang akan menjadi tujuan kamu. Kalau kamu bimbang di sini, segala sesuatunya ini akan menghancurkan diri kamu. Jadi, kamu harus benar-benar bisa fokus menjadi the emperor di sini, yaitu emperor itu adalah raja, kaisar. Kaisar itu tegas. Kalau kaisarnya itu nggak tegas, maka segala sesuatunya akan runtuh atau kamu tidak memiliki wibawa. Oke, jadi koneksi cinta kamu di sini yang ternyata adalah sebuah keputusan untuk mengakhiri karena kamu itu ngerasa bahwa hubungannya kalau nggak bermanfaat, aku memilih mengakhiri. Tegas banget. Wow, keren sih ini untuk si Sagittarius. Dan siapa sih zodiak yang paling cocok untuk Sagittarius ya? Sagittarius itu cocoknya tuh sama Gemini. Kenapa sama Gemini ya? Gemini itu nggak bisa atau susah mengambil sebuah keputusan ya. Tapi ketika terarah dengan si Sagittarius, segala sesuatunya itu menjadi lebih nyaman lagi. Kecocokannya ketika Sagittarius ini ngejalin hubungan bersama Gemini ini cukup besar ya, presentasinya itu sekitar 93% berkaitan dari intelektual dan juga kepercayaan. Dan Gemini butuh seorang Sagittarius dan Sagittarius juga butuh seorang Gemini ya. Jadi kalau misalkan hubungan kalian, Kevin aku Gemini dia Sagittarius kok nggak bagus, ya kalian cek lagi apakah hubungan kalian ini adalah hubungan yang memiliki satu sama lain atau hubungan yang notabene adalah cinta segitiga. Kalau hubungannya cinta segitiga, Sagittarius memilih tidak. Oke, mungkin seperti itu aja ya sahabat kebahagiaan. Jangan lupa untuk di like, komen, dan juga share channel YouTube-nya Kevin biar Kevin lebih semangat ya. Terima kasih dan sampai jumpa. Dadah!